Hai Sobat Milenial, apa kabarnya? Mudah-mudahan kalian sehat ya selalu. Ini sudah cuacanya, kita harus hati-hati ya. Dan tetap menyimak YouTube IDN Time dengan program-program serunya, khususnya Ngobrol Seru by IDN Time. Dan kali ini spesial banget, saya ada di tempat yang tidak gampang untuk diakses oleh kalian semua, kecuali seizin bosnya. Saya mendapatkan kesempatan yang luar biasa, bisa akan ngobrol seru dengan Jenderal TNI Andika Perkasa, Panglima Tentara Republik Indonesia. Panglima, terima kasih atas waktunya. Sama-sama, Mbak. Ini ruangannya sesuai dengan target audiens IDN Times, milenial. Gitu ya? Bagian mananya tuh, Mbak? Warnanya, bentuknya simple ya. Jadi terima kasih sekali lagi waktunya. Sama-sama, Mbak. Nah, hari-hari ini adalah hari di mana publik memantau berita bahwa pemerintah sudah menyerahkan surpres ya kepada DPR untuk penggantian calon Panglima TNI berikutnya, pengganti dari Panglima Andika. Monitor juga ya? Oh iya, dari media ya. Dari media ya, Iya. Oke. Tapi yang dicalonkan kan adalah Laksamana Yudo ya. Saya belum tahu, Mbak. Oh gitu. Oh, Taunya malah dari media juga. Tapi sudah banyak di media. Oh gitu ya? Biasanya bukannya cuma satu calon. Di eranya Pak Jokowi kan dibiasakan cuma satu calon aja supaya nggak bisa ditolak. Tapi resminya kan nanti hari Senin, Mbak. Tanggal 28. Ya. Oke. Jadi ke Panglima udah dapat Belum, bocoran? saya nggak ada inilah, nggak diberitahu karena memang biasanya nggak diberitahu juga. Tapi bahwa Mensesnek Pratikno kan mengatakan bahwa yang kriterianya adalah pernah menjabat kepala staf angkatan, itu selalu seperti itu ya. Itu undang-undang. Iya. Kalau Panglima sendiri menganggap bahwa untuk kali ini apakah balik lagi tetap di Angkatan Darat atau sesuai dengan Kalau itu biar presiden aja, Mbak. Presiden ya? Ah, iya kan kewenangannya beliau. Oke, baik. Jadi kita tunggu teman-teman sekalian siapa nanti yang ternyata memang diusulkan dan disepakati oleh pemerintah dan DPR. Nah, sekarang G20. Ya. Wah, ini G20 Indonesia ini tema yang lagi bikin happy semua petinggi-petinggi di Indonesia. Kami sudah wawancara Presiden Jokowi juga. Tentu ini menempatkan Indonesia di panggung peta politik dunia yang leadership-nya diakui. Tapi di balik semua kelancaran itu, smooth, tentu ada aspek pengamanan yang memegang peran yang sangat utama. Mengingat banyak sekali kepala negara dan tokoh yang hadir. Nah, pengen cerita sih, gimana sih dari awal perjalanan persiapan KTT? Kalau persiapan kan mulai tahun lalu, Mbak ya. Tahun lalu untungnya saya pernah menjadi komandan Pas Pampres. Karena kan heavy dari pengamanan G20 ini kan kepala negaranya. Ya. Sehingga makanya dalam struktur organisasi kepanitiaan G20 saya ditunjuk sebagai penanggung jawab keamanan karena memang sesuai dengan undang-undang untuk VVIP atau kepala negara dan setingkat itu kewenangan dari TNI. Nah, ini sejak tahun lalu. Kenapa saya bilang tadi kebetulan saya sudah pernah menjadi komandan Pas Pampres? Itu karena waktu itu saya juga sering menghadiri pada saat jajaran Pas Pampres itu multilateral lah. Ya. Baik yang di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, di situ kan dinamikanya ya paling walaupun tidak sama, tetapi minimal ada gambaran lah, nggak buta sama sekali. Karena apa? Karena Komandan Pas Pampres sendiri yang saat ini menjabat Komandan Pas Pampres itu kan melekat terus kepada kepala negara, yaitu Presiden Jokowi. Sehingga mau nggak mau ya harus kita yang ambil alih supaya persiapan ini benar-benar matang. Nah, itu awalnya, Mbak. Yeah. Nah, kemudian
saya terus terang melihat beberapa kejadian-kejadian lah yang kecil, tetapi kan sebetulnya tidak perlu lah. Ini di masa lalu Mbak ya, di masa lalu di multilateral beberapa event lah. Nah sehingga itulah yang saya jadikan referensi. Saya sebagai penanggung jawab kali ini, maka saya berangkat dengan semangat bahwa kita harus menjadikan seluruh Pas Pampres, keamanan kepala negara yang hadir ini sebagai satu tim. Jadi saya tidak lagi menggunakan misalnya kita tuan rumah, kita harus mengatur mereka dan seterusnya. Karena bagi saya pengamanan G20 bukan hanya pengamanan untuk Indonesia, bukan G20-nya di Indonesia saja, tapi juga keamanan dari seluruh kepala negara yang hadir. Dan karena kita tuan rumah, saya merasa kewajiban saya sebagai penanggung jawab keamanan, kepala negara yang hadir ini harus merasa aman, feel safe, and feel comfortable. Karena apa? Karena dia tahu advance team dari Pas Pampresnya atau Secret Service-nya itu sudah melakukan survei, sudah mempelajari, kemudian sudah melaporkan kembali ke kepala negara masing-masing bahwa ya aman. Karena itu kan prosedur yang pasti dilakukan oleh semua Secret Service, termasuk oleh Pas Pampres kita. Selalu begitu, selalu kita mengirimkan tim advance, di sana dipelajari, tim advance akan laporan ke kita. Apakah presiden aman untuk berkunjung ke negara yang dituju, gitulah Mbak. Jadi semangat teamwork ini, kerjasama tim sudah saya bawa sejak awal, dan itu sudah saya buktikan. Dengan walaupun konteksnya berbeda, bukan operasi. Kalau G20 ini kan operasi sudah Mbak, pengamanan. Tapi konteks misalnya kerjasama latihan, itu sudah saya lakukan. Dan itu berpengaruh ya? Sangat berpengaruh. Karena ya kerjasama latihan yang saya lakukan kan juga belum pernah terjadi di Indonesia. Dengan skala yang begitu besar seperti yang terjadi tahun ini. Super Garuda Shield. Kita sebagai tuan rumah multilateral, 13 negara yang kemudian berpartisipasi, skalanya besar sekali dengan alutsista yang begitu banyak, darat, laut, udara, joint, jadi gabungan, itu nggak pernah terjadi. Jadi saya merasa saya punya bekal yang cukup. Dan dengan semangat itulah kita siapkan. Jadi pada saat mereka sudah mulai koordinasi, kita fasilitasi sejauh mungkin. Karena intinya saya tuan rumah, dari aspek keamanannya mereka harus bisa menilai bahwa kepala negaranya pantas untuk datang. Sehingga jangan sampai nanti kalau ada yang merasa bahwa keamanan di Indonesia nggak kooperatif, saya nggak mau. Kemudian nanti kepala negara ada yang memutuskan tidak hadir hanya karena faktor saya. Yang tidak misalnya tidak kooperatif. Yakin, ya? Dan tidak kooperatif. Karena apa? Karena begitu-begitu kan sangat mudah terjadi Mbak. Nah karena semangat saya dari awal ini adalah kerja bareng kita. Ayo, justru saya butuh bantuan kamu. Bukannya terbalik bahwa saya yang in charge di sini, oleh karena itu saya yang mengatur. Nah gitulah. Apa waktu yang dideteksi sebagai ancaman yang paling membahayakan terhadap terutama summitnya ya? Nah, jadi hitungan bulan, beberapa bulan sebelum, itu saya sudah melakukan komunikasi. Saya request intelijen dari intelijen militer negara-negara yang akan ikut. Bagi saya itu penting. Karena apa? Karena saya yakin kan intelijen negara-negara yang ikut hadir nanti itu juga punya kapasitas, punya kemampuan, punya networking, dan mungkin juga punya operasi. Karena apa? Karena ya kita mau melakukan monitoring terhadap situasi keamanan dalam negeri. Dengan polisi juga ada dari BIN, semua kan bekerja sama. Tapi kan negara lain juga punya, dan belum tentu misalnya sebuah ancaman direncanakannya di sini kan belum tentu. Seperti yang banyak terjadi lah.
Itu direncanakan bisa di luar negeri. Nah itu kenapa sejak berbulan-bulan sebelum pelaksanaan saya sudah melakukan komunikasi. Kita diupdate terus, Mbak. Nah disitulah menurut saya kekuatan kami. Kami pada saat kami melihat bahwa oke, ini masih aman, masih aman. Aman itu bukan titik, Mbak ya, tapi spektrum. Itu kami lebih percaya diri. Karena apa? Itu juga di backup oleh tadi intelijen negara-negara yang akan hadir, yang di-share ke saya. Nah dari semuanya itu memang yang good news-nya adalah kalau yang sifatnya teroris attack itu tidak ada. Ini dikonfirmasi oleh dari beberapa negara peserta juga. Itu yang good news-nya. Paling nggak ada yang mereka deteksi. Kami pun di sini juga ya yang sifatnya lokal di sini, tapi dari luar pun tidak ada. Sampai dengan itu saya mendapatkan update terakhir sampai dengan hari H-1. Saya dapatkan update juga dari 14 November ya? Iya, iya. Terus kan kita di sana sejak tanggal 6, 5, tanggal 5 sudah ada di sana. Nah, tapi cyber itu terus masih ada terus dan tapi kita juga berusaha lah. Karena cyber ini kan kita juga tidak mengklaim diri kita sangat capable kan nggak juga. Iya. Ada kritik sebelum terjadinya KTT. Kenapa saya ini melanjutkan dari soal ancaman bahwa ada beberapa kegiatan masyarakat termasuk yang di Bali itu dibubarkan ya oleh aparat lah ya. Tentu bukan TNI ya. Bukan kami. Tapi apakah jadi maksud saya kalau memang ternyata kalau menurut Panglima tadi sebetulnya tidak ada ancaman yang cukup berarti kecuali cyber, kenapa kok pemerintah juga lewat aparat yang lain seperti khawatir gitu dengan kegiatan-kegiatan itu? Ya saya nggak tahu, Mbak. Intinya kan saya mulai in charge begitu ya persiapan sih iya, tetapi selain kepala negara kita dan kepala negara asing, maka saya belum in charge. Jadi semua yang terjadi di Bali maupun nasional, konteks nasional saat itu ya masih tanggung jawab yang memiliki kewenangan itu, yaitu Polri. Ya nanti Mbak Uni Lubis ya yang tanya ke Kapolri. Iya. Nah behind the scene yang menarik tadi. Kami juga yang menarik ini kan behind the scene karena yang di luar semuanya tahu tapi kita ingin tahu humanis yang behind the scene. Kita melihat videonya Panglima TNI yang mengunjungi anak buah yang sampai harus menjaga di rawa-rawa itu ya. itu sampai harus seperti itu ya? Oh iya, Mbak. Jadi saya terus terang saya tidak ingin take a chance. Jadi saya nggak mau ambil resiko. Jadi kami hadir full strength, jadi kekuatan penuh itu kami 8 hari sebelum hari H. Biasanya kan hanya misalnya 2 hari, kami 8 hari sudah full strength dan sudah di posisi masing-masing. Termasuk yang di hutan mangrove. Tahura itu ya? Iya, Tahura itu. Nah, di situ itu kan kita juga tidak bisa menganggap atau berasumsi oh ini mangrove, ini air semua, oleh karena itu nggak mungkin ada orang dari sini. Ya, itu kan asumsi saja. Tapi kita harus memastikan. Oleh karena itu ya mau nggak mau ya harus ada yang menutupi. Ring itu harus saya tempatkan. Dan karena memang rawa penuh air ya apa boleh buat. Karena ini kan sudah ring yang paling dekat dengan venue-nya, jadi tempat kepala negara beraktivitas di hutan mangrove. Sehingga mereka memang harus berjarak tidak lebih dari 50 meter. Karena apa? Tertutup, Mbak. Hutan mangrove itu kan rapet, jadi kita berapa meter aja udah nggak kelihatan, karena udah tertutup akar-akar itu. Nah posisi dari ring 2 jajaran kami itu, pengaman itu di situ, itu cuma 50 meter bervariasi lah, 50 meter sampai 70 meter, tapi memang nggak kelihatan. Nah oleh karena itu harus rapat karena kemampuan tiap titik untuk
ngawasi sekelilingnya juga terbatas oleh tadi pandangan. Oleh karena itu hampir setiap 20 meter kami tempatkan. Satu tim. Ya apa boleh buat. Total berarti berapa orang? Kalau satu tim itu berapa orang ya? Satu tim itu terdiri dari 3 orang biasanya. Oke. Di sana, di hutan mangrove itu totalnya aja ada sekitar 300-an, Mbak. 300-an, tapi nggak semuanya di situ ya. Nah, di situ ada, seingat saya ada 20 tim di situ. Ya itu ya terpaksa mereka harus berada di situ. Walaupun malam itu kekuatannya kita kurangi supaya mereka bisa istirahat. Tapi begitu mulai jam 6 pagi sampai jam 20 malam full strength lagi. Apa yang disampaikan? Apakah ada kepala negara atau pimpinan negara G20 yang secara khusus menyampaikan pandangannya terhadap pengamanan? Ada, langsung ke saya ada. Siapa itu? Presiden Amerika. Wow, baru saya mau tanya karena biasanya Amerika tuh agak beda gitu ya keamanannya. Gimana tuh ceritanya? Iya, saya mendapat kesempatan. Saya kan bukan pejabat negara yang mendapat tugas untuk menjemput dan mengantar. Itu kan sudah diatur, Mbak. Menteri-menteri itu. Saya tidak karena memang saya tugas. Tapi saya dapat kesempatan di hari kepulangan, yaitu tanggal berarti 16. Saya mendapat kesempatan. Jadi Presiden Joe Biden memanggil, mengucapkan. Di mana ini? Di hotel? Iya, di Grand Hyatt. Oh, Grand Hyatt, dia nginep di Grand Hyatt ya. Jadi saya dipanggil sana, bertemu, mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan keamanan, dan beliau ngasih koin. Ya itulah. Jadi menjawab pertanyaan Mbak ada yang secara spesifik mengatakan langsung pada saya. Nggak titip ke orang ya. Iya. Tadinya saya next questionnya adalah di antara semua negara itu yang paling banyak requirement-nya secara keamanan yang mana gitu. Karena biasanya kan Amerika kan. Iya. Itu betul, tetapi kan juga justru kebanyakan itu dilakukan oleh mereka juga. Jadi sebetulnya kita menyiapkan itu standar. Maksudnya standar yang kita siapkan untuk kemarin itu 44 kepala negara dan setingkat kepala negara itu sama. Tapi masing-masing kepala negara kan juga punya kebutuhan spesifik pengamanan. Dan itu yang saya pahami sejak awal. Karena apa? Kita nggak bisa mengeneralisir, Mbak. Misalnya kita sudah siapkan pengamanan kepala negara standar. Ya standar kan menurut kita. Menurut kita mungkin yang ada dalam benak kita ancaman kepada kepala negara kita, pada Presiden Jokowi kita tahulah kira-kira apa. Tapi ancaman terhadap kepala negara lain kan belum tentu sama. Misalnya sebelum G20 kan ada serangan di Turki oleh ISIS misalnya. Itu kan juga salah satu yang mungkin bagi kita di sini, kita tidak terlalu tahu. Tapi bagi presiden misalnya di Turki, mungkin itu bagian dari ancaman. Dan banyak lagi lah. Jepang atau Korea Selatan kan juga yang tidak kita duga. Mereka punya ancaman tambahan. Misalnya ancaman assassination dari mungkin dari negara lain yang bertetangga kan. Kan kita tidak tahu gitu, Mbak. Makanya sejak awal attitude saya, apa yang diperlukan untuk pengamanan kepala negara masing-masing, mereka yang lebih tahu. Kita dan mereka biasanya membawa sendiri. Dan tugas saya adalah mengakomodasi supaya mereka merasa safe. Itu. Panglima ini mulai bertugas sebagai Panglima 17 November 2021. Oh, Mbak lebih hafal ya. Apakah sukses pengamanan G20 pada akhirnya ini adalah menjadi highlight yang paling mengesankan atau ada yang lain-lain selama menjadi Panglima TNI? Ya saya tidak menganggap itu sebagai misalnya sesuatu yang berbeda
Ya saya melihatnya sebagai tugas saja, kan itu memang sudah dijadwalkan. Iya. Bagian dari tugas saya. Iya. Kalau gitu highlightnya apa? Sejak 17 November 2021. Ya, menurut saya adalah perubahan-perubahan yang saya lakukan dalam hal kebijakan ya, kebijakan maupun secara fisik juga ada yang saya lakukan. Apakah saya renovasi, saya bangun, maupun proses pengadaan yang saya perbaiki, barang-barangnya yang tadinya mungkin bagi saya kurang pas, sekarang jauh lebih berkualitas tinggi. Itulah menurut saya. Yang beberapa yang kalau kami lihat di catatan media ya, menghapus tes fisik dan renang, menghapus tes keperawanan, yang soal keturunan PKI boleh, kemudian banyak sebetulnya yang dilakukan oleh Jenderal Andika. Itu hal yang panjang banget, sulit untuk dilakukan di sebelumnya, tapi kenapa Jenderal Andika menganggap bahwa itu bisa dilakukan? Karena sejak awal saya fit and proper test, agenda yang paling atas saya, nomor 1 adalah membawa TNI ini bertindak sesuai dengan peraturan perundangan. Ya udah, menurut saya itu sangat mudah. Ya kita gunakan saja peraturan perundangan. Dan ternyata nggak ada peraturan perundangan yang menyatakan tadi, Mbak. Yang mau apa? Yang tes keperawanan kah? Atau misalnya yang screening keluarga dari PKI? Nggak ada ternyata. Ya kita harus patuh pada peraturan perundangan. Kita nggak boleh merugikan mereka-mereka yang sebetulnya punya hak untuk tidak dilakukan screening. Kan gitu. Ya. Jadi, Mbak silakan, kita mau bahas mana dulu? Boleh? Boleh. Misalnya yang PKI lah, yang di masyarakat kita kan tentu, saya nggak tahu apakah pasti di dalam TNI sendiri juga mungkin ada keberatan gitu mungkin. Ya masih dilakukan, makanya kan saya kaget. Kan waktu itu sebetulnya kita hanya untuk mempersiapkan rekrutmen waktu itu. Karena kita memulai, saya kumpulkan panitia-panitia seleksi. Seleksi itu kan ada beberapa materi, Mbak. Misalnya ada seleksi kesehatan, kemudian seleksi psikologi, kemudian jasmani, fisik gitu ya. Terus kemudian mental ideologi dan administrasi. Nah, ternyata saya temukan untuk mental ideologi ini ketua tim seleksinya itu kok masih melaporkan masih perlu melakukan screening. Untuk menelusuri apakah ini termasuk keturunan dari anggota PKI. Nah, disitulah baru saya tahu, loh kok masih ada. Karena apa? Saya tahu tidak ada peraturan perundangan yang mengatakan itu. Yang saya gunakan kan TAP MPRS nomor 25 tahun 66. Dan di situ jelas sekali kok. Ada 3 hal aja. 1, membubarkan PKI, Partai Komunis Indonesia. 2, menyatakan Partai Komunis Indonesia sebagai organisasi terlarang. 3, melarang penyebaran ajaran faham komunisme, marxisme, leninisme. 3 itu aja. Tapi nggak ada di situ yang menyatakan bahwa anaknya atau siapanya itu kemudian juga tidak berhak atas akses kemana, kan nggak ada. Nah itu yang kemudian menurut saya ya kita harus rubah. Dasarnya apa? Begitu saya tanyakan, apa dasarnya kita masih melakukan itu? Nggak bisa menjawab juga. Gitu loh Mbak. Jadi yang dilarang kan Partai Komunis Indonesia. Kan sekarang sudah nggak ada lagi. Lah kalau dia ini mungkin cucu atau cicit, ya kita kan itu tidak ada yang mengatur tentang hal itu atau mewajibkan kami melakukan itu, nggak ada. Ada keberatan kah waktu itu dari? Ini bukan soal keberatan atau enggak. Ini harus dilakukan karena peraturan perundangan tidak ada yang mengatur, mewajibkan kami melakukan itu. Dan kita merugikan
hak-hak warga negara Indonesia kalau memang kita memang tidak berhak melakukan itu. Oke. Yang tes keperawanan. Nah, tes keperawanan. Dasarnya adalah peraturan Panglima TNI. Tapi peraturan Panglima TNI yang dibuat jauh sebelum saya. Itu juga tidak ada. Tapi memang prakteknya dilakukan. Nah, saya juga kemudian mengembalikan. Kita menggunakan peraturan perundangan. Keperawanan ini apa? Dasarnya. Kalau tidak ada dasarnya, apa? Maksudnya apa? Sebab kami melakukan rekrutmen itu, Mbak. Itu kan satu, yang masuk ini harus mampu menjalani pendidikan dasar militer. Cukup berat memang. Ya. Pendidikan dasar militer itu cukup berat. Makanya tadi secara fisik ada syarat tertentu. Dimana kalau dia di bawah itu dia nggak bisa. Nanti dia nggak kuat. Begitu juga dengan misalnya kesehatan. Ada kesehatan yang misalnya infeksius. Nggak bisa. Karena di dalam pendidikan itu kan dia di barak bersama-sama. Dia akan menulari. Atau bahkan mungkin ada kondisi kesehatan yang mengancam jiwanya. Nah, gitu-gitulah. Nah, kalau keperawanan relevansinya apa? Nggak ada. Karena untuk melakukan kegiatan, rata-rata kan fisik ini, pendidikan dasar militer. Ini orang yang perawan dengan tidak perawan pasti bisa. Karena nggak ada hubungannya nggak ada hubungannya. Nah, itulah. Oke. Dan itu juga nggak mendapatkan tentangan dari dalam kan? Ya, saya tidak perlu melihat itu. Yang penting kita harus mematuhi aturannya aja. Aturannya tidak ada kok. Kita jangan, bahasa saya, kita jangan mengada-ada lah. Jadi ada beberapa kan tadi perubahan pola rekrutmen Kopassus, merekrut 1.000 pemuda-mudi Papua jadi prajurit, pengadaan kendaraan dinas TNI Angkatan Darat yang terbesar ya. Kemudian mungkin saya ingin bahas tanya dua lagi, tidak mewajibkan pemeriksaan kesehatan calon istri TNI. Itu juga sama, Mbak. Jadi kalau anggota TNI, kalau dia akan menikah, dia harus mengajukan surat izin menikah, Mbak. Karena apa? Karena akan dimasukkan ke file resmi personil. Nah, satu, tidak ada aturan lagi. Aturannya apa? Dia perawan atau enggak? Loh, prajurit kita sudah milih kok. Dia sudah memutuskan, dia akan menikahi wanita ini. Urusannya apa kita? Harus tahu dia perawan atau enggak? Ya, urusannya dialah. Dialah yang akan menerima atau enggak menerima. Ada juga kok prajurit kami yang menikah dengan misalnya janda. Itu enggak perawan. Kenapa? Tapi memang benar praktek itu tadinya dilakukan. Saya hanya meluruskan saja. Ini enggak benar. Kita jangan mengada-ada. Menikah adalah pilihan dari prajurit dan yang diperlukan dari kantor itu adalah hanya data-data untuk catatan personil. Selebihnya tidak ada. Cek kesehatan tidak ada. Tadinya itu dipakai di dalam tes keperawanan yang calon istri itu dimasukkan dalam tes kesehatan. Nah, tes kesehatan urusannya bukan urusan dinas kan. Biarkan saja dari prajurit kita yang milih. Dia udah memutuskan kok. Orang kan mau memutuskan menikah kan nggak, menurut saya nggak sembarangan lah ya. Pasti sudah ada proses. Biarkan saja prajurit kita memilih. Merekrut 1.000 pemuda-pemudi Papua. Itu karena sekarang udah 1.000 beneran? Oh, itu udah selesai, Mbak. Bahkan sekarang dalam proses untuk batch keduanya. Kita kan punya mekanisme rekrutmen itu pakai standar tadi, Mbak, penilaian. Jasmaninya, kesehatan, mental, ideologi, psikologi, dan seterusnya tadi. Nah, sehingga akibatnya mereka-mereka yang tinggalnya di daerah yang lebih tertinggal, ya kalah lah, Mbak. Mungkin fisik dia bisa menang, tapi psikologi, kemudian misalnya IQ, Mbak, nggak akan bisa sama dengan mereka-mereka yang tinggal di misalnya Jawa, di Sumatera, di kota besarnya maksudnya. Pasti akan kalah terus. Nah, sehingga mayoritas TNI ini dari
daerah-daerah yang tertinggal sehingga kondisi pelayanan kesehatan agak kurang, pendidikan mutunya juga kurang, pasti akan lebih sedikit, termasuk di Papua. Ya. Jadi di Papua itu antara desain kami harusnya kekuatannya berapa dengan yang terisi berapa itu sangat jauh. Jadi masih sekitar 42% kalau nggak salah. Bayangin, harusnya 100%, terisi 42% waktu itu. Sehingga begitu ada inisiatif dari gubernur waktu itu, Papua Barat, yang sangat menurut saya juga sangat pedulilah. Termasuk kan juga itu membuka lapangan kerja. Jadi why not? Itu bagus. Kita juga sangat butuh personil di sana. Kita masukkan program khusus ini, kita didik, kemudian kita magangkan di luar Papua supaya mereka tahu, habis itu mereka kembali lagi. Apakah Panglima juga berharap dengan rekrutmen anak Papua ini juga bisa membantu untuk menjadi salah satu mengurangi rasa ketidakadilan ya yang masih dirasakan oleh warga Papua sampai hari ini? Ya, saya itu kan bukan tanggung jawab saya, Mbak ya. Yeah. Soal misalnya keluhan-keluhan. Tapi yang jelas bagi saya adalah kita juga memerlukan satuan-satuan militer di sana terisi. Nah, tadi yang saya bilang tadi, yang ditugaskan ke sana, karena memang mereka bukan dari sana, itu banyak yang nggak betah. Sehingga mereka akhirnya pindah lagi, sehingga akhirnya hanya 42% gitu loh, Mbak. Tapi kalau orang sana sendiri kan, ya namanya di sana tempatnya, rumahnya, kampungnya. Tidak jauh dari kampung. Iya ya, pasti mereka merasa feel home lah. Ya. Di situ rumahnya. Ya. Nah ini kita masih ke Papua nih biar alurnya. Papua ini masih hotspot. Jadi TNI juga masih banyak masalah ya, termasuk tindak kekerasan yang dilakukan oleh prajurit ya, termasuk yang mutilasi dan segala macam. Betul. Menurut Panglima ini bagaimana untuk mencegah hal-hal seperti ini terjadi lagi? Satu-satunya cara adalah kita menegakkan hukum, Mbak. Ya sama kayak tadi, nggak usah yang kecenderungan untuk bisa melakukan apa saja gitu tadi yang kita lihat di Papua. Tadi yang mulai kehidupan sehari-hari aja kan tadi juga itu kan karena mungkin nilai-nilai yang mereka bawa dari dulu sehingga perawanan harus dites lah, yang screening keluarganya PKI juga masih harus, padahal peraturan perundangannya nggak ada. Nah, yang perlu kita lakukan adalah menegakkan aturannya. Nah, begitu juga dengan perilaku kita. Di Papua tidak ada bedanya dengan di Jawa. Tidak ada situasi khusus yang menyatakan bahwa di sana sedang berada dalam darurat militer. Kan nggak ada. Ya. Deklarasi itu dilakukan oleh pemerintah, bukan oleh kami. Dan begitu saya diangkat jadi Panglima, saya tidak pernah mendengar adanya deklarasi bahwa di sana diberlakukan darurat militer. Kan nggak ada. Kalau di sana situasinya normal, maka kita pun harus beroperasi normal. Satu, sehingga saya rubah yang tadinya satuan-satuan TNI yang ditugaskan di sana ini sifatnya mengejar, sekarang ini adalah membina. Sama seperti di kodam-kodam lain. Gitu loh. Nah, karena tadinya disebut operasi, nah yang mungkin menyerupai darurat militer, sehingga mungkin mereka pikir mereka punya kewenangan untuk tadi, misalnya mengeksekusi. Padahal kan kita negara hukum, untuk menangkap saja ya kita perlu prosedur. Siapa yang memiliki kewenangan itu dan seterusnya lah. Nah itu makanya caranya adalah menegakkan hukum. Kamu nggak punya hak untuk mencabut nyawa orang ini, kecuali kamu mempertahankan diri, kamu diserang, membahayakan nyawa, terpaksa kamu membalas. Ayo. Tapi tanpa adanya beberapa variabel itu, kamu tidak bisa begitu saja. Kalau kita tahu bahwa ini adalah kelompok bersenjata, ya proses saja secara hukum. Gitu, Mbak. Kan pemerintah
selalu mengatakan melakukan pendekatan humanis di Papua ya. Tetapi kita tahu bahwa nampaknya sampai hari ini kekerasan-kekerasan itu terus terjadi dan KKB juga masih bentrok dengan KKB masih terus terjadi. Jadi problemnya itu apa ya, Panglima? Wah, kalau problem kan yang jelas di sana sendiri juga ada individu-individu maupun kelompok yang masih menginginkan kemerdekaan. Nah, padahal kan Papua sudah menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, inilah gerakan-gerakan inilah yang kemudian ya harus dihentikan. Tetapi cara menghentikannya juga kita juga harus bisa, jangan sampai kita membuat masalah baru. Kita menyelesaikan masalah itu dengan menggunakan mekanisme yang benar, yaitu mekanisme hukum, negara hukum. Last question, apa yang paling membuat Panglima bahagia, happy selama menjadi Panglima tadi? Ada momen apa yang bikin bahagia? Ya, bagi saya tadi yang saya bilang misalnya proses pengadaan, apakah itu ya kecil-kecil, ada yang misalnya sepatu seperti ini, kaos kaki, sampai dengan renovasi rumah, pembuatan rumah. Saat saya bisa menumpahkan semua anggaran itu menjadi barang yang terbaik, saya merasa senang. Karena kan kita juga kita juga ingin kalau kita membagi atau membeli barang untuk kebutuhan anggota itu dipakai. Jangan malah kemudian hanya seperti ini pembagian biasanya jelek gitu loh. Karena memang jelek. Ya. Nggak enak dipakai. Lah iya kan, menurut saya prajurit pun berhak lah, misalnya dia kaos dalam aja. Ya kaos dalam ya, kalau di luar sana ada misalnya Nike, Reebok, kaosnya modelnya sudah dry fit. Emangnya kita nggak boleh pakai kaos dry fit? Iya kan, itu nanti dry fit, kemudian sudah ada antibakterinya sehingga nggak bau. Kalau keringetan cepat kering. Kan harusnya bisa dong, hanya tinggal kita mau atau enggak gitu aja. Gitu-gitu loh Mbak, saya merasa bahagia sekali. Saya bisa memperkenalkan barang-barang bagus yang di luar pun sedang menjadi tren itu. Polisi pengadaan alutsista yang ingin diwariskan dan bisa diteruskan oleh penerus Panglima. Mungkin Mbak belum tahu nih, kalau alutsista itu bukan kami yang beli. Kemenhan. Kementerian Pertahanan. Tapi usulannya? Oh iya, usulan dari pengguna lah. Dari pengguna. Termasuk dari kami. Yang ada di kami anggaran itu pengadaan yang sifatnya untuk pemeliharaan dan alutsista yang kecil-kecil lah. Itu aja. Oke. Mungkin soal Papua itu tadi kita bicara soal pelanggaran HAM ya. Masyarakat ingin misalnya di kepresidenan Pak Jokowi ini adalah yang diselesaikan ya. Saya membaca catatan media bahwa soal Paniai ya di Papua, bahwa Panglima sudah menyampaikan sikap untuk meminta mengusut tuntas sekitar Februari 2022. Update-nya sekarang bagaimana? Jadi ini kan masuk dalam peradilan HAM, Mbak ya. Peradilan HAM itu bukan hanya kami. Jadi peradilan HAM itu yang mengusulkan adalah Komnas HAM. Nah, sehingga makanya waktu itu kan menjadi kasus pelanggaran HAM. Nah, pengadilannya sudah berjalan. Pengadilan namanya Pengadilan HAM, Pengadilan ad hoc. Yaitu digelarnya di Pengadilan Negeri Makassar. Memang tempatnya pengadilan negeri, tapi sidangnya peradilan HAM ad hoc di situ. Nah, tersangkanya ada satu kami. Satu ini sebagai sebagai proses awal. Mungkin harapannya dari proses persidangan itulah mungkin ada nama-nama lain. Kita tetap terbuka terhadap itu. Nah,
sidang Jadi terakhir. Panglima sikapnya tidak menghalang-halangi, Oh, bahkan nggak bisa. mendorong supaya. Iya, nggak bisa karena peradilan HAM ini yang menjadi penyidik adalah Kejaksaan Agung, bukan kami. Padahal kami kan juga punya penyidik, namanya polisi militer. Ya. Tapi peradilan HAM ini yang menjadi penyidik adalah Kejaksaan, Kejaksaan Agung. Nah, proses itu sudah, kami hanya diminta untuk menghadirkan saksi maupun tersangka yang militer waktu itu, yang polisi juga ada, tapi yang dari militer ini ada satu. Itu seorang mayor, inisial namanya adalah IS. Waktu itu, waktu terjadinya insiden Paniai, jabatannya adalah perwira penghubung di Kodim Paniai. Nah, pasal yang dikenakan waktu itu adalah, ya karena keberadaannya waktu itu adalah pasal 9. Pasal 9 dari Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang pelanggaran HAM. Yaitu tidak melakukan tindakan yang cukup untuk mencegah pasukannya. Dan tanggal 14 kemarin adalah pembacaan tuntutan oleh Kejaksaan dan tuntutannya adalah 10 tahun penjara. Sidang berikutnya adalah tanggal 28 besok. Itu agendanya pledoi oleh terdakwa. Oke. Sekarang kita pindah ke sesudah selesai 21 Desember sebagai Panglima TNI mau ngapain? Ya kalau sebagai Panglima TNI saya mungkin lebih cepat kali ya, karena kan surat presiden sudah dikirim, mungkin pergantian Panglima juga sebelum itu. Sebelum itu, kalau pensiunnya ya? Pensiunnya saya 1 Januari, Mbak. Oh, 1 Januari. Karena di kami itu lahirnya di bulan Desember misalnya, tanggal berapa saja, maka dia akan masih aktif sampai dengan akhir bulan. Baru di bulan berikutnya dia terhitung mulai pensiun. Oke. Sesudah pensiun? Ya sudah pensiun, saya harus tetap produktif, itu keinginan saya. Ya, kita umur 58 tahun kan, masih produktif. waduh, yang menurut saya sayang lah kalau kita terus kemudian nggak melakukan apa-apa. Karena di Indonesia sendiri nih misalnya, untuk dokter itu dia masih bisa praktek sampai, pokoknya selama dia masih fit dan lulus untuk mendapatkan SIP dari KKI, dari Konsil Kedokteran Indonesia, itu masih bisa praktek. Hakim sampai tuh umur 70, Mbak. Artinya selama kita masih fit ya kita harus produktif lah. Itu juga keinginan saya. Belum terbayang produktifnya mau ngapain gitu. Belum. Belum. Nah, 2024 nama Jenderal Andika masuk dalam polling-polling yang dibuat oleh berbagai macam lembaga ya. Apakah memang sudah ada yang approach dari partai? Belum, Mbak. Belum, dan saya juga tidak selama saya masih aktif ini saya juga masih belum ingin membicarakannya. Tapi misalnya pertanyaannya, apakah bersedia untuk dicalonkan menjadi capres atau cawapres? Ya itu nanti setelah saya pensiun aja, Mbak. Enggak sekarang. Oke, kalau melihat, jadi TNI itu kan leadership trainingnya apa segala macam tuh mungkin luar biasa ya, paling rapih lah ya. Jenderal Andika tuh melihat Indonesia butuh pemimpin dengan kriteria seperti apa dalam situasi dunia dan nasional seperti sekarang. Dunia kan sedang ada ancaman konflik ya, kemudian bisa mengarah kepada krisis ekonomi. Dalam negeri juga pasti terpengaruh. Jadi kriteria pemimpin untuk Indonesia seperti apa? Kalau saya terus terang nggak bisa lah, Mbak, untuk merumuskan itu ya bagi saya. Tapi yang saya lihat negara maju ya, kita kan keinginannya negara kita kan harus maju. Makin lama ya makin maju, income per kapita yang kita jadikan patokan, Mbak ya, itu semakin lama ya semakin tinggi kan gitu. Nah kalau kita lihat negara-negara yang sudah maju, income per kapitanya sudah misalnya di atas 50.000 US per orang per tahun misalnya,
sebetulnya cirinya mirip loh Mbak. Mirip cirinya. Apa itu? Satu, ternyata lebih keras loh itu, negara-negara maju. Ternyata lebih keras loh. Lebih keras apanya nih? Ya dalam enforce peraturan perundangannya. Contoh misalnya lalu lintas lah. Negara semakin maju, waduh, semakin tertib tuh Mbak. Semakin gampang ketilang itu. Begitu apa ya, keras sekali aturannya. Melanggar sedikit misalnya tilang. Berapa kali tilang cabut SIM. Negara semakin maju semakin begitu. Negara semakin maju, kita semakin bebas, tapi juga kita juga semakin tidak bebas. Misalnya, kita nggak bisa lagi ngomong sembarangan. Ngomong saja bisa masuk penjara. Nggak usah secara fisik ya, mukul atau apa. Ngomong saja, ras, gender yang menyinggung masuk penjara. Bukannya di sini sudah mulai, tapi mungkin kan belum seperti di negara yang maju. Jadi menurut saya negara semakin maju ya semakin bertanggung jawab. Itu yang saya lihat. Jadi masyarakatnya mereka memiliki atau menerima hak yang lebih besar, tapi juga tanggung jawabnya juga ternyata makin besar. Jadi sepadan seperti koin gitu loh Mbak. Ada dua sisi. Dia semakin mendapatkan pelayanan dari pemerintah, tapi mereka juga ternyata tanggung jawabnya semakin banyak juga. Jadi pemimpin yang bisa menegakkan aturan, law enforcement gitu, disiplin masyarakatnya. Kalau kita melihat di negara maju kan begitu Mbak. Iya. Saya nggak tahu, saya nggak inilah, ntar saya disangka apa lagi. Panglima ini apalagi pernah jadi Danpas Pampres, deket sama Pak Jokowi, ngikutin banyak sekali kegiatan dari dekat ya. Apa yang dipelajari dari sosok Presiden Jokowi? Detail. Ya, detail. Detail, langsung, makanya saya langsung bisa nyebut kan. Karena itulah yang diajarkan oleh beliau. Walaupun bukan ngajari, Andika kamu saya kasih, enggak. Tapi dari cara beliau ngoreksi saya, negur saya. Wah iya ya, kenapa saya nggak kepikir gitu? Kenapa yang itu saya nggak kepikir? Yang bagi saya tadinya, itu sih nggak, bukan sesuatu yang perlu saya tahu. Ternyata, semua hal harus saya tahu. Jadi detail itu yang menurut saya warisan beliau. Dan terus terang saya belajar dari beliau tentang detail. Karena memang dalam segala hal ternyata the devil is on the detail kan. Ya. Kuncinya di detail itu. Ya. Ada best moment mungkin sama Pak Jokowi, terutama. Ya. Yang humanis. Oh banyak lah kenangan saya. Hampir semuanya best moment. Hampir semua best moment ya. Iya, sebanyak sekali Mbak. Oke. Mudah-mudahan lancar sampai pensiun dan kasih, Mbak. tetap bisa produktif. Terima kasih. Ya, jadi lebih banyak waktu untuk keluarga tentunya. Sebelumnya kita sempat ngobrol katanya, apalagi banyak sering keluar kemana-mana keluar kota ya. Ya bisa ngunjungi lah. Bisa ngunjungi anak-anak ya. Oh iya. Baik, itu tadi Sobat Milenial. Oh ya, terakhir saya pengen ini, mungkin nanti Panglima bisa ngeliat ke kamera, pesan buat anak muda Indonesia. Waduh, gitu ya. Pesan apa nih? Pesan apa saja yang disampaikan kepada anak muda Indonesia? Oh iya, satu ada. Jadi ini pada adik-adik ya. Dalam hidup kita tidak selalu bisa meraih apa yang kita inginkan atau kita cita-citakan. Karena begitu banyak variabel yang kemudian membuat kita nggak bisa untuk mewujudkan lah. Kita kepengennya apa, kemudian ternyata kita nggak bisa ke sana. Itu banyak. Dan itu dalam segala hal. Tapi menurut saya apapun yang kemudian kita end up doing, artinya
apapun yang kemudian kita bisa kerjakan, selama kita kerjakan dengan serius, saya yakin adik-adik semua akan bisa mencapai prestasi sejauh mungkin di bidang yang mungkin tadinya tidak direncanakan. Itu aja, Mbak. Wah, terima kasih sekali Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Kita baru saja ngobrol banyak teman-teman sekalian. Mudah-mudahan obrolan seru pada kali ini bisa menginspirasi kalian ya. Sampai ketemu di ngobrol seru berikutnya dan salam sehat.